Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على مركز الدائرة النبوية أي على ذوات الأنفس القدسية خصوصا على من لا نبي بعده جسمه مطهر معظم منور أي من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس ضحى بدر دجى نور الهدى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضة الرحمنية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورات الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه وهو منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin fi zumratil mu'minin, dalam sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Izinkanlah Al-Faqir dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Seiring anugerah bertaburnya salawat dan salam senantiasanya pula tercurahkan atas junjungan baginda alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seiringnya pula limpahan anugerah salawat dan salam senantiasanya pula tercurahkan atas mereka keluarga besar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anugerah iringan salawat serta salam senantiasanya pula tercurahkan atas mereka para sahabat Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta iringan limpahan anugerah salawat dan salam senantiasanya pula tercurahkan atas kita sekalian umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin fi zumratil mu'minin, dalam sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Manakala bumi ketika datangnya siang dihiasi dengan
sinar matahari. Ketika datangnya malam, itu pun dihiasi dengan cahaya bulan. Kehidupan manusia tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan jajaran manusia di seluruh dunia, di antara kita, mereka, dan semuanya, mereka memiliki pelita-pelita di dalam keimanannya masing-masing. Di dalam Islam, yang menjadi pelita atas keimanan kita tiada lain adalah baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang lebih terang daripada sinar matahari, yang lebih jelas daripada cahaya bulan. Sekalipun hamparan langit bumi dihiasi baik dengan matahari, bulan, bintang, dan yang lain-lainnya, cukup dengan baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita akan menjadi sejuk, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi damai, sentosa serta bahagia, lahir maupun batin. Bahkan tidak hanya sebatas hidup kita di alam dunia, kelak ketika masuk kita ke alam kubur, maka kuburan kita pun menjadi terang benderang. Karena adanya pelita yang agung, yaitu Kanjeng Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin fi zumratil mu'minin, dalam sidang khutbah Jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Sekalipun kita tidak bertatap muka dengan baginda Nabiyuna Muhammad, namun baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah menurunkan benang emasnya dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya di dalam apa yang diucapkan oleh baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal ulama'a min warasati, ulama lah yang menjadi pelita tindak lanjut regenerasi mata rantai dari baginda Nabiyuna Muhammad, sehingga kepada kita kelak nanti, kepada regenerasi keturunan kita ke depan. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin kaum muslimin, agama adalah membawa rahmat, agama membawa kedamaian, agama membawa ketentraman, kesejukan, keindahan. Bahkan agama dengan diwasilahi para ulama yang memang mata sumbernya adalah dari baginda Nabiyuna Muhammad, kelak nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana di dalam sebuah hadis baginda Nabiyuna Muhammad, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah, kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Dunialah yang menjadi cerminan, di mana kita duduk bersama orang alim, di mana kita duduk bersama orang-orang soleh, di mana kita duduk bersama orang-orang yang mendapat rahmat, barakah serta ridha Allah Azza wa Jalla di alam dunianya. Kelak nanti kita di akhirat akan dikumpulkan. Dan inilah ucapan baginda Nabiyuna Muhammad yang disifati wajib sidiknya. Mustahil ada kebohongan atas baginda Nabiyuna Muhammad. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin fi zumratil mu'minin, dalam sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pun berpesan kepada kita, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Duduklah kamu bersama orang-orang alim, bersamalah kamu dengan orang-orang alim, maka kelak nanti orang alim akan menyuguhkan di dalam perjalanan hati, jiwa, raga kita agar kita berkah di alam dunia, kelak nanti selamat di akhirat.
Ma'asyiral hadirin kaum muslimin fi zumratil mu'minin, dalam sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahkan an-nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu kepada kita. Sebab dunia yang seperti yang kita jalani siang dan malam semua memiliki historis perjalanan kehidupan di alam dunia ini. Ada yang mereka merasa tenang, adem, ayem, nyaman, senang, bahagia, sentosa. Tapi ada juga mereka dengan hiruk pikuknya yang tiada menentu, tiada arah. Sehingga mereka pun kebingungan hidupnya di alam dunia. Nah, disinilah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambunya. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, sayati zamanun ala ummati yafirruna 'anil ulama. Ketahuilah, sebagaimana kata-kata yang sudah diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad, maka saat itu zaman pun mulai berlalu. Zaman itu pun mulai terlaksana. Zaman itu pun mulai berlangsung sehingga kita pada saat ini dan kelak nanti di kehidupan anak cucu kita mendatang. Rambu-rambu dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di kehidupan di mana umat manusia berada, mereka jauh daripada ulama. Lantas yang ditanya, adakah ulamanya meninggal dunia? Lantas ditanya, adakah ulamanya lari ke gunung atau ke suatu daerah yang terpencil? Tidak, saudara-saudara. Yang dikatakan yafiruna 'anil ulama, petuah petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jarang diterapkan. Sudah menipis. Bagaikan ozon di atmosfer sudah mulai menipis. Sehingga ketika ozon di lapisan atmosfer sudah menipis, sudah barang tentu banyak iritasi pada kulit, pada mata maupun pada setiap kehidupan di muka bumi ini. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad yafiruna 'anil ulama, pasti akan terdapat sanksi. Pertama, ketika apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga semakin adanya kehidupan ekonomi yang tiada stabil, perpolitikan tiada stabil, keamanan tiada stabilnya, maka sudah barang tentu akan timbul huru-hara, kecurangan dan lain-lain sebagai di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Mereka sudah dinyatakan yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Mereka pedagang, mereka pekerja, mereka pengabdi negara dan lain sebagainya. Kalau sudah diangkat berkahnya oleh Gusti Allah Azza wa Jalla, maka kita pun akan ngegeleng kepala. Apa yang bisa kita perbuat? Yang ketiga, yang kedua adalah wa yusallituhumullahu sultanan zaliman. Kita akan berdampingan dengan sultan-sultan yang zalim, tidak amanah. Atau kita sendiri pun ditempelkan sifat-sifat zalimnya bagi mereka orang-orang yang zalim. Baik mereka di kehidupan orang-orang di sekitar kita, atau mereka yang dipercaya menduduki suatu hal kehidupan di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Mereka dan kita sudah dicampuri dengan sifat-sifat kezaliman. Karena jauhnya nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hati jiwa raga kita. Sebesar apapun kita, setinggi apapun derajat kita, sekalipun kita seorang raja, sekalipun kita seorang presiden, bahkan jenderal bintang 5 besar, tetap di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad kita adalah umat, tidak lebih tidak kurang. Yang ketiga,
sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pandang bulu keturunan dari mana kita, dari siapa kita, ketika jauh hati nurnya Rasulullah pada hati jiwa raga kita. Tidak berdampingan semasa hidupnya kita cinta dengan ulama, cinta dengan ilmunya kanjeng Nabi Muhammad. Yahruj minad dunya bi ghairi iman. Dinyatakan kita keluar dari muka bumi alias dead, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alias meninggal dunia bi ghairi iman. Ini yang kita takutkan saudara-saudara. Makanya agama selalu memberikan manifestasi-manifestasi dalam kehidupan kita. Dengan sholat berjamaah, dengan banyak berzikir bersolawat, dengan banyak kita tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak kita infak sedekah, memberikan kebahagiaan di antara mereka kaum fuqara wal masakin serta anak-anak yatim. Ini adalah manifestasi semasa hidup kita di dunia, kelak nanti kita di akhirat akan mendapatkan mahligai sambutan dari baginda Nabi Muhammad, terucap lafaz ta'alau bina nastalih fababu ridha qad putih. Bukan di situ wahai umatku kau berada, dekatlah kamu kepadaku. Ini sambutan yang akan diberikan oleh baginda Nabi Muhammad. Ketika banyak di kehidupan kita memberikan manifestasi di dalam kebaikan kita dalam pandangan agama, adat, budaya serta kehidupan di mana kita berada. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba Allah yang diterima iman dan Islamnya, diterima amal ibadahnya. Senantiasa kita selalu mendapat rahmat, taufik, hidayah serta hidup diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah